Bab 931. Setelah meninggalkan Tiffany's, Nanako Ito menemani Ye Chen berkeliling toko-toko besar di Golden Chair. Agar tidak terlalu bias, Ye Chen secara khusus membelikan setelan formal bos kelas atas untuk ayah mertuanya, Xiao Changkun. Ayah mertua saya kini setiap hari bergaul di perkumpulan kaligrafi dan lukis, dan menjadi orang nomor 2 di seluruh perkumpulan kaligrafi dan lukis, yang bisa dikatakan cukup terhormat. Terlebih lagi, asosiasi kaligrafi dan lukisan yang dia ikuti saat ini sering berhubungan dan bertukar pikiran dengan Universitas Senior Handmaking. Jadi Ye Chen membelikan pakaian formal untuk ayah mertuanya karena dia juga ingin membantu ayah mertuanya berdandan sedikit dan membuatnya lebih energi dan lebih energi. Punya wajah. Selain itu, Ye Chen juga membeli beberapa aksesoris kecil dan barang-barang kecil lainnya di sana-sini. Pukul 3.30 sore, masih ada waktu sekitar 2 jam sebelum penerbangan Ye Chen menuju Bantian lepas landas. Mengingat bandara Dongdu jauh dari kota, Ye Chen berkata kepada Ito Nanako, "Nanako, sudah hampir waktunya. Iwi harus pergi ke bandara." Ito Nanako berkata tanpa ragu-ragu, "Ye Chen-kun, biarkan aku mengantarmu ke sana." Ye Chen berkata, "Aku harus mengemudi ke sana dan meninggalkan mobil di bandara. Jika kamu ikut denganku, apa yang akan terjadi ketika kamu kembali? Apa yang harus dilakukan? Tidak masalah." Nanako Ito berseru, "Saya bisa meminta seseorang mengantar ke bandara untuk menjemput saya. Jangan khawatir tentang ini Ye Chen-kun." Ye Chen bertanya tanpa sadar, "Bukankah itu terlalu merepotkan bagimu?" "Tidak, tidak. Ya," Ito Nanako berkata dengan ekspresi memohon, "Ye Chen-kun, Nanako ingin membawamu ke bandara, dan bahkan ingin mengantarmu ke Bantian dan kembali ke kota Ling. Namun, situasi keluarga saat ini istimewa dan sangat tidak cocok untuk pergi, jadi aku tetap ingin mengantarmu ke bandara. Tolong beri Ye Chen-jun kesempatan untuk mengantar Nanako ke bandara." Ye Chen merasa sedikit terharu saat mendengar ini, jadi dia berkata, "Kalau begitu ayo kita pergi ke bandara bersama, dan kamu juga bisa menelepon keluargamu untuk mengaturnya. Aku akan mengirim mobil untuk menjemputmu di bandara." "Ya," Ito Nanako mengangguk berulang kali dan berkata dengan gembira, "Ye Chen-kun, jangan khawatir, aku akan mengaturnya." Petik 2. Oke, Ye Chen tidak lagi ngotot setelah mendengar hal tersebut, keduanya langsung masuk ke dalam mobil dan melaju ke bandara Dongdu. Perjalanan ini adalah bagian pertama dari perjalanan pulang Ye Chen. Di tengah perjalanan, Nanako Ito merasa khawatir. Dia mencuri pandang ke arah Ye Chen di sampingnya, merasa sangat enggan untuk melepaskannya. Sejak mereka berada di kota Ling, Nanako Ito memiliki perasaan terhadap Ye Chen. Dan saat dia bertemu Ye Chen lagi di negara Beihai, Nanako Ito benar-benar jatuh cinta padanya. Setelah berpisah dari Ye Chen kali ini, dia tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu Ye Chen lagi. Karena dia bisa merasakan di dalam hatinya bahwa Ye Chen telah melepaskan beban di hatinya. Nanako Ito adalah gadis yang sangat cerdas. Dia tahu bahwa alasan mengapa Ye Chen datang ke negara Beihai pasti karena dia terluka, jadi dia merasa simpati padanya di dalam hatinya. Dan kebetulan dia punya obat yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri, maka dia membawa obat itu ke Jindu untuk mencari dan menyembuhkan dirinya sendiri. Pada saat ini, jauh di lubuk hatinya, dia berpikir, cedera saya telah sembuh. Saya kira Ye Chen-kun akan bisa melepaskan saya di masa depan, kan? Memikirkan hal ini, Nanako Ito merasa sangat sedih. Dalam hatinya, dia rela menyerahkan sesuatu sebagai imbalan agar Ye Chen tinggal di negara Beihai. Namun dia juga tahu betul bahwa ini tidak realistis. Sementara pikiran Nanako Ito berpacu, Ye Chen sudah mengemudikan mobil ke bandara. Setelah dia memarkir mobilnya di tempat parkir bandara, dia turun dari mobil bersama Ito Nanako. Kemudian, alih-alih pergi terburu-buru, dia malah membungkuk dan meletakkan kunci mobil di atas ban depan mobil. Ito Nanako bertanya dengan heran, "Ye Chen-kun, apa yang kamu lakukan?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya meninggalkan kunci di sini dengan seorang teman. Jika tidak, kuncinya harus mengikuti saya kembali ke negeri Yan." Ito Nanako bertanya dengan ragu, "Tidak akan hilangkan. Jika seseorang menemukannya, bukankah mungkin untuk mengusir mobilnya?" Petik 2. Ye Chen tersenyum, "Tidak mungkin orang lain melihatnya di sini. Ada begitu banyak mobil di sini. Siapa yang akan membungkuk satu persatu untuk melihat ban mobil orang lain?" Setelah mengatakan itu,
Ye Chen menambahkan, saya akan memberitahu pemilik mobil lokasi kuncinya nanti. Begitu pemilik mobil mengetahuinya, itu akan sangat nyaman ketika dia datang untuk mengambil mobil. Nanako Ito dia tersenyum dan mengangguk dan berkata, Jun Ye masih pintar. Saya mungkin tidak pernah memikirkan metode seperti itu dalam hidup saya. Ye Chen tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya terutama ingin menghemat uang. Sebaliknya jika saya menunggu sampai saya kembali ke China dan mengirimkannya kepadanya, biaya ongkos kirimnya cukup tinggi. Ito Nanako tiba-tiba tertawa dan berkata, Ye Chen-kun, mengingat situasimu, kamu pasti tidak akan kekurangan uang. Ayahku sendiri telah menyumbangkan 4,5 miliar untukmu. Federal Coin, Jiuxuan Pharmaceuticalmu berkembang pesat lagi, kenapa kamu masih menabung begitu banyak? Ye Chen tersenyum tipis, ini tidak disebut menabung, itu adalah mengetahui bagaimana hidup, dan kami akan memperjuangkan apa yang harus kami belanjakan. Itu tidak sepadan, kami tidak akan menyia-nyiakan poin apapun yang tidak boleh dibelanjakan. Petik 2, Nanako Ito mengangguk dengan serius, terima kasih kamu, Ye Chen-kun, Nanako telah mendapat pelajaran. Ye Chen tersenyum dan berkata, tidak, saya bukan seorang guru, saya hanya mengungkapkan perasaan saya. Pendapat kecil saya sendiri semuanya adalah pendapat pribadi yang sangat vulgar. Nanako Ito berkata dengan tulus, meskipun kebenarannya sangat sederhana dan dangkal, saya tidak pernah mempertimbangkan hal ini. Jika saya masih sama seperti sebelumnya, maka tidak masalah jika Anda menghabiskan lebih banyak atau menyia-nyiakan lebih banyak, tetapi sekarang ayah saya berharap aku bisa mengambil alih perusahaan itu. Di masa depan, aku harus mengubah sikapku sebelumnya yang tidak punya konsep uang. Hanya orang-orang seperti Ye Chen-jun yang bisa membuat bisnis keluarga lebih besar dan kuat. Melihat tatapan serius Nanako Ito, Ye Chen tersenyum tak berdaya dan berkata, saya yakin perusahaan itu akan menjadi semakin kuat di tangan Anda. Nanako Ito mengangguk ringan, terima kasih, Ye Chen-kun, atas berkah Anda. Saya harap, Ye Chen memandangnya, tersenyum memberi semangat, lalu berkata, oke, sudah hampir waktunya, saya harus melalui prosedur pendaftaran, bagaimana kabarmu kembali? Nanako Ito berkata, saya meminta asisten keluarga mengemudi untuk menjemput saya naik. Saat dia mengatakan itu, dia melihat waktu dan berkata dengan tergesa-gesa, dia mungkin tidak akan datang untuk sementara waktu, bagaimana kalau saya membawa Ye Chen-jun ke pos pemeriksaan keamanan? Ye Chen mengangguk, keduanya meninggalkan tempat parkir bersama dan langsung menuju ruang keberangkatan bandara. Saat ini, seorang wanita dengan wajah cantik dan raut wajah halus, namun dengan sedikit kepahlawanan dan sikap dingin, masuk ke ruang keberangkatan. Bandara, wanita ini tingginya sekitar 175 cm dan memiliki kaki yang ramping. Dia mengenakan jaket kulit hitam ketat, celana kulit hitam stretch, dan sepatu bot kulit high top hitam, rambut hitam panjangnya diikat menjadi ekor kuda, menjuntai hingga ke pinggang. Wanita ini cantik, tapi wajahnya dingin dan menggigit. Dia melangkah ke bandara dan langsung menuju saluran pemeriksaan keamanan VIP. Anggota staf laki-laki yang bertanggung jawab memeriksa informasi asrama menatap wanita ini dengan mata terbuka lebar. Setelah wanita itu berdiri di depannya selama beberapa detik, dia kembali sadar dan berkata dengan wajah memerah, Nona, tolong tunjukkan ide dan boarding pass Anda. Wanita itu menyerahkan ide tersebut dengan wajah tanpa ekspresi, dan pihak lain melihatnya dan mengatakan paspornya ada 3 karakter Cina tertulis di sana, Surwoli. Bab 932. Pada tahap ini, untuk mengetahui pembunuh Matsumoto Yoshito dan keluarganya, Bandara Dongdu telah memperkuat inspeksi keluar. Namun, karena kurangnya tenaga, tidak mungkin mengendalikan seluruh penumpang secara ketat. Meskipun Surwoli memiliki paspor dari negara bagian Yan, karena boarding passnya untuk menuju ke Bantian dan bukan untuk meninggalkan negara bagian Beihai, staf tidak melaporkannya kepada pimpinan. Dia hanya diam-diam melafalkan nama Surwoli beberapa kali di benaknya. Dia pikir nama itu sangat menyenangkan, tapi dia tidak bisa menjelaskan mengapa itu terdengar bagus. Surwoli melihat pihak lain memegang paspornya dengan linglung, dan hal pertama yang terlintas di benaknya adalah apakah identitasnya telah terungkap dan pihak lain telah menyadarinya. Namun, dia segera menganalisanya dan merasa bahwa hal ini tidak mungkin terjadi. Pertama-tama, Departemen Kepolisian Ibu Kota Musim Dingin hanya mengetahui bahwa orang yang membunuh seluruh keluarga Matsumoto adalah master tersembunyi dari kerajaan Yan, tapi selain itu, mereka tidak tahu apa-apa tentang hal itu.
Mereka juga tidak mengetahui nama orang yang membunuh keluarga Matsumoto. Terlebih lagi, ada begitu banyak turis, Tionghoa perantauan, dan elit bisnis yang datang dan pergi antara negara Beihai dan negara Yan akhir-akhir ini. Mustahil bagi Departemen Kepolisian Ibu Kota musim dingin untuk menargetkan dirinya sendiri dalam waktu sesingkat itu. Setelah menganalisis pikirannya dengan cepat, Surwoli dapat menyimpulkan bahwa anggota staf di depannya kemungkinan besar hanya kagum dengan penampilannya, yang membuatnya agak lambat bereaksi. Jadi, dia bertanya kepada anggota staf tanpa ekspresi, apakah paspor saya terlihat bagus? Orang lain mengangguk tanpa sadar, kelihatannya sangat bagus. Setelah mengatakan itu, dia menyadari bahwa dia tidak sengaja membiarkannya tergelincir dan buru-buru menyerahkannya. Paspor kembali ke Surwoli dengan kedua tangan dan berkata dengan nada meminta maaf, Nona Su, saya minta maaf. Saya tidak bersungguh-sungguh. Petik 2. Surwoli sama sekali mengabaikan permintaan maafnya dan terus bertanya kepadanya dengan ekspresi dingin, bolehkah saya pergi di sana? Tentu saja, anggota staf itu begitu tertekan oleh aura dingin Surwoli hingga dia berkeringat dingin. Dia segera mencap boarding pass-nya dan menyerahkannya kepadanya dengan hormat dia. Surwoli mengambil boarding pass dan segera berbalik. Anggota staf menoleh untuk melihat punggungnya dengan ekspresi terpesona di wajahnya. Dia tidak bisa menahan nafas dan bergumam, ini hanyalah aura darinya yang mulia ratu. Kecuali di serial TV dan anime, saya belum pernah melihat wanita dengan aura sekuat itu. Meskipun anggota staf masih memikirkan Surwoli sendiri telah benar-benar melupakannya dan sadar, eksekusi di sebelah mesin pemeriksaan. Keamanan. Kali ini, semua majikan dari keluarga Sububar dan Dongdu tidak bisa meninggalkan negara itu, jadi semua orang berpencar dan membeli tiket penerbangan biasa sebagai turis untuk terbang ke Pantian. Surwo memilih penerbangan pada pukul 5.40. Setelah penerbangan tiba di Bantian, dia akan terbang pulang bersama anggota keluarga Su lainnya dengan pesawat pribadi yang dipinjam sementara dari Suidu. Pada saat ini, Ye Chen juga datang ke saluran pemeriksaan keamanan VIP. Sebelum memasuki pos pemeriksaan keamanan, dia berbalik ke samping dan berkata kepada Nanako Ito di sebelahnya, Nanako, terima kasih telah mengirim saya sejauh ini. Saya akan pergi ke pemeriksaan keamanan. Anda harus kembali lebih awal. Nanako Ito mengangguk dengan enggan. Berkata dengan serius, saya berharap perjalanan Ye Chen Jun aman, dan ingatlah untuk memberitahu saya bahwa Anda aman setelah mendarat. Oke, Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, jaga dirimu juga. Ito Nanako berkata dengan warna merah mata, terima kasih, Ye Chen Jun, atas perhatian Anda, saya pasti akan melakukannya. Petik 2. Ye Chen mengangguk dan tidak bisa menahan nafas. Desahan ini mengandung keengganan, tapi juga kelegaan. Sayangnya Nanako Ito memang termasuk gadis baik yang langka, bisa dibilang selain kewarganegaraannya, dia tidak bisa menyalahkannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal hari ini, pasti akan sulit bagi mereka berdua untuk bertemu lagi di masa depan, jadi Ye Chen tentu saja akan merasa enggan untuk mengucapkan selamat tinggal. Adapun kelegaannya, terutama karena kali ini saya datang ke negeri Beihai, saya telah mencabut duri di hati saya. Duri itu adalah Nanako Ito. Awalnya Nanako Ito bertekad untuk bersaing dengan Qin Aoxue, dan kekuatan Qin Aoxue meningkat pesat karena pil peremajaannya. Pada akhirnya, Qin Aoxue melukai serius Nanako Ito di atas ring, yang merupakan duri di hati Ye Chen. Di satu sisi ia merasa kasihan pada Ito Nanako, namun di sisi lain ia mengagumi karakternya yang pantang menyerah dan lebih memilih jalan-jalan ke pegunungan. Selain itu, dia juga merasa malu pada Nanako Ito sampai batas tertentu. Karena dialah yang sendirian mendorong Qin Aoxue dari level jauh di bawah Nanako Ito ke peringkat jauh di atas Nanako Ito. Sekarang, saya telah menyembuhkannya, jadi saya meremehkan sakit hati. Saya telah menyelamatkan hidupnya dan membuat kekuatannya meningkat dengan pesat, jadi saya juga meremehkan rasa bersalahnya. Pada titik ini, sakit hati dan rasa bersalah telah hilang, dan yang tersisa hanyalah apresiasi lebih kepada Nanako Ito. Jadi, Ye Chen tersenyum penuh arti padanya, menunjukkan sederet gigi putih, kalau begitu, aku pergi dulu. Petik 2. Oke, Nanako Ito mengangguk berat, merasa sangat sedih di hatinya, tapi masih tersenyum manis. Tian berkata, Tuan Ye Chen, saya berharap Anda mendapatkan kekayaan militer yang sejahtera, kedamaian dan kesehatan.
Keberuntungan militer yang sejahtera adalah kata sifat yang berasal dari kerajaan Yan dan diteruskan ke kerajaan Beihai. Di zaman kuno, kerajaan Beihai menghormati seni bela diri, dan perwakilan utama seni bela diri adalah Bushido yang sangat mereka hormati. Oleh karena itu, dalam tradisi kerajaan Beihai, mendoakan seseorang yang beruntung dalam pencak silat memiliki banyak arti, tidak hanya mendoakan orang lain yang beruntung, tetapi juga mendoakan orang lain agar tidak terkalahkan, dan tidak terkalahkan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah berkah tertinggi. Ye Chen tidak menyangka Ito Nanako akan mengucapkan kata-kata, semoga dia beruntung dalam seni bela diri. Dia sedikit terkejut, lalu dia mengepalkan tinjunya ke arahnya dengan wajah serius dan berkata dengan keras, terima kasih, Nona. Nanako, sampai jumpa nanti. Setelah itu, dia berkata dalam-dalam lagi. Setelah memperhatikan Nanako lebih dalam, dia berbalik dan memasuki pos pemeriksaan keamanan. Saat Ye Chen berbalik, Nanako Ito menangis. Dia melihat punggung Ye Chen dan menangis. Dia benar-benar ingin menelepon Ye Chen Jun dan memintanya untuk berbalik sehingga dia bisa melihatnya lebih dekat. Namun, dia takut ketika dia meneleponnya, dia akan berpikir terlalu banyak, salah paham, dan berpikir bahwa dia sengaja ingin dia melihat dia berpura-pura ketika dia melihat wajahnya penuh air mata. Jadi, dia menahan keinginan untuk meneleponnya, dan hanya ingin berdiri di sini, melihatnya menghilang melalui pintu, lalu berbalik dan pergi. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba tidak bisa menahannya dan tanpa sadar kembali menatapnya. Sekilas saja membuat Ye Chen berdiri tertegun untuk waktu yang lama seolah-olah dia disambar petir. Dia awalnya ingin berbalik dan melambai padanya dengan sopan lagi. Tapi aku tidak pernah menyangka ketika aku menoleh ke belakang, Nanako yang tadi tersenyum, kini menangis. Saat ini, Ye Chen merasa bagian terlembut hatinya seolah terpukul. Perasaan ini bisa diringkas hanya dalam dua kata, yaitu, tertekan. Nanako Ito tidak menyangka Ye Chen akan kembali menatapnya. Pada saat ini, sebagai wanita tertua dari keluarga Ito dan sebagai istri serta ibu yang baik yang telah mengenyam pendidikan tradisional Beihai sejak kecil, dia akhirnya benar-benar kehilangan seluruh kemampuannya untuk mengendalikan dirinya. Pada saat ini, dia kehilangan semua alasan, menangis dan berlari ke arah Ye Chen, melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan memeluknya erat. Sebelum Ye Chen sadar kembali, dia sudah berjinjit dan menawarkan ciuman pertamanya, bibir tipisnya, yang asin dan dingin karena air mata, mencium bibir Ye Chen tanpa ragu-ragu. Jangan lupa like, subscribe ya kawan, supaya Mimin tetap semangat. Bab 933, Ye Chen pertama kali merasakan sentuhan lembut dan dingin di bibir Nanako, lalu merasakan sedikit rasa pahit di mulutnya. Dia tahu betul kalau ini adalah bau air mata Nanako. Saat ini, dia merasa sangat enggan dan tidak berdaya. Setelah beberapa detik, bibir kedua orang itu terbuka. Ito Nanako mengangkat kepalanya, menatap Ye Chen dengan mata merah, tersedak dan berkata, Ye Chen-kun, tolong jangan lupakan aku. Ye Chen mengangguk dengan serius, jangan khawatir. Tentu saja tidak, Ito Nanako berkata dengan sungguh-sungguh, jika ada kebutuhan bantuanku di masa depan, tolong beritahu aku, Ye Chen-kun. Ye Chen mengangguk, oke, sama saja benar untukmu. Ito Nanako lalu berkata air mata berubah menjadi senyuman, kalau begitu Ye Chen Jun, ayo cepat pergi. Jika kamu menunda lebih lama lagi, kamu akan ketinggalan pesawat. Ye Chen menatapnya dan berkata dengan lembut, Nanako, sampai nanti. Baiklah, sampai jumpa lagi, Ye Chen Jun. Ye Chen berbalik kali ini, dan tidak pernah melihat ke belakang. Dia tidak ingin melakukan apa yang dia lakukan sekarang. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat Ito Nanako menangis. Jadi, saya menenangkan pikiran saya dan melangkah ke saluran pemeriksaan keamanan. Penumpang di sekitarnya cukup terharu saat melihat Nanako Ito yang cantik menutupi wajahnya dengan tangan di pos pemeriksaan keamanan, matanya menangis, dan memperhatikan sosok Ye Chen tanpa berkedip hingga menghilang. Saat ini, sebagian besar pria iri pada pria yang baru saja menghilang di saluran pemeriksaan keamanan. Bagaimana pria itu bisa begitu berbudi luhur? Bagaimana bisa wanita cantik seperti itu memandangnya begitu tergila-gila dan menitikkan air mata? Kuncinya adalah, dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Ini keterlaluan. Aku harus berbalik untuk menyelamatkan wanita itu dan memberitahunya bahwa aku tidak akan pernah pergi. Nanako Ito menutup telinga terhadap segala sesuatu di sekitarnya.
Setelah Ye Chen menghilang untuk waktu yang lama, dia masih tenggelam dalam perasaan yang tidak bisa ditemukan dan tidak bisa melepaskan dirinya. Hingga, ponselnya berdering. Ketika panggilan tersambung, terdengar suara seorang wanita, "Nona, saya sudah sampai di gerbang bandara." "Di mana Anda?" Petik 2. Nanako Ito segera menyeka air matanya dan berkata, "Tunggu sebentar, saya akan segera tiba." Selesai, dia segera melihat ke pos pemeriksaan keamanan lagi. Setelah memastikan bahwa dia tidak dapat melihat Ye Chen, dia dengan enggan berbalik dan meninggalkan bandara. Saat ini, 3 Rolls-Royce hitam sedang menunggu berdampingan di luar bandara. Segera setelah itu Nanako meninggalkan gerbang bandara, seorang wanita muda keluar dari kopilot Rolls-Royce di tengah. Wanita itu menyapanya dengan hormat, "Wanita tertua ada di sini." Ito Nanako mengangguk, tetapi sebelum dia maju ke depan, pria itu sudah membukakan pintu belakang untuknya. Setelah itu Nanako masuk ke dalam mobil, dia menutup pintu dan kembali ke kursi penumpang. Setelah masuk ke dalam mobil, Nanako Ito mau tidak mau bertanya padanya, "Kawana, apakah kamu sudah membelikan cincin yang kuinginkan untukku?" "Aku membelinya." Wanita, bernama Kawana, bernama lengkap Kawana Kurei, adalah itu seorang asisten senior keluarga. Dia segera menyerahkan kotak perhiasan cantik Tiffany dari kursi penumpang. Nanako Ito mengambil kotak perhiasan itu dengan penuh semangat dan dengan hati-hati membukanya. Ketika dia membuka kotak itu, dia menemukan bahwa tergeletak diam-diam di dalam kotak perhiasan ada sebuah cincin yang persis sama dengan cincin berlian yang diminta Ye Chen untuk dicoba. Cincin-cincin tersebut memiliki model dan ukuran yang sama, bahkan ukuran cincinnya pun sama. Persis. Begitu melihat cincin ini, Nanako Ito merasa sangat bahagia dan gembira, seolah cincin ini benar-benar diberikan kepadanya oleh Ye Chen. Melihat cincin itu, Kawana Jiurei sangat gembira dan bertanya dengan heran, "Nona, kenapa kamu tertarik dengan merek seperti Tiffany?" "Merek ini adalah merek perhiasan yang sangat biasa, dan ini cincinnya terlalu murah, dan berlian sangat sulit didapat." Kurei Kawana benar. Cincin berlian jenis ini, yang dijual dengan harga kurang dari 1 juta koin Yangwo, hanya untuk anak muda kaya biasa. Orang kaya sejati bahkan tidak mau repot memakai cincin semacam ini. Orang-orang terkaya di Federasi dan Benin paling menyukai berlian. Beberapa berlian memiliki kemurnian yang sangat tinggi dan memiliki keterampilan memotong yang terbaik. Satu berlian bernilai puluhan juta. Orang yang sangat kaya membeli berlian jenis ini dan membuatnya khusus menjadi cincin berlian. Oleh karena itu, sangat umum bagi orang kaya untuk memakai cincin berlian yang bernilai lebih dari 10 juta. Orang-orang kaya di negeri yang lebih menyukai sesuatu, tidak hanya menyukai berlian, tapi juga segala jenis batu permata, terutama batu giok. Harga batu giok hijau kekaisaran yang benar-benar bermutu tinggi sangatlah tinggi. Bukan masalah besar jika ada gelang yang harganya lebih dari 10 juta atau bahkan lebih dari 100 juta. Karena bagi orang kaya, perhiasan semacam ini tidak hanya bisa menghadirkan wajah, tapi juga memiliki banyak ruang untuk diapresiasi. Keluarga Ito sendiri adalah keluarga terkaya di kerajaan Beihai, dan Ito Nanako adalah satu-satunya putri dari kepala keluarga. Dia menyukai cincin berlian kecil biasa seperti ini, yang benar-benar di luar pengetahuan Kawana Jiurei tentang dirinya. Nanako Ito memegang cincin berlian itu dengan sayang dan berkata dengan malu-malu, "Kawana, beberapa hal tidak dapat diukur dengan nilainya. Cincin ini mungkin tidak bernilai banyak uang di matamu, tetapi sangat berharga di mataku." Setelah mengatakan itu, dia tidak sabar dan memasangkan cincin di jari manisnya. Melihat cincin itu, dia tidak bisa menahan senyum bahagia di wajahnya. Kawana Jiurei berseru, "Nona, jari manis itu khusus digunakan untuk memakai cincin kawin. Kamu tidak boleh memakai cincin di jari manis. Kalau tidak, jika ada yang melihatnya, mereka akan mengira kamu sudah menikah." Saat Ito mendengar hal tersebut, Nanako tiba-tiba menyadari bahwa sebagai wanita lajang, ia sebenarnya tidak boleh memakai cincin di jari manisnya, karena akan menyebabkan orang-orang di sekitarnya salah paham. Namun, hal ini tidak menunda kecintaannya pada cincin itu sama sekali. Jadi dia buru-buru melepas cincin itu dan memasangnya kembali dengan hati-hati sambil menjulurkan lidahnya ke arah Kawana Jiurei. "Tidak apa-apa, aku hanya memakainya untuk mencobanya saat aku pergi keluar. Aku pasti tidak akan memakainya." Kawana Jiurei mengangguk dan bertanya padanya, "Nona, kemana kita akan pergi sekarang?" Ito Nanako berkata, "Ayo pergi ke rumah sakit, aku akan menemani ayahku."
Petik 2. Oke, Saat ini, Ye Chen telah berhasil melewati pemeriksaan keamanan, mengambil paspor dan boarding pass, dan datang ke ruang VIP. Sekarang, ada waktu sekitar 1 jam hingga penerbangan lepas landas, dan sekitar setengah jam sebelum boarding. Tidak banyak orang di ruang VIP, jadi Ye Chen secara acak menemukan tempat duduk dan duduk. Begitu dia duduk, seorang pelayan cantik datang dan bertanya, "Halo Pak, apakah Anda ingin minum sesuatu?" Ye Chen tidak tahu kenapa, tapi bayangan Nanako Ito masih ada di hatinya, jadi dia melambaikan tangannya tanpa sadar, "Tidak, terima kasih." Pelayan itu mengangguk dan berkata dengan sopan, "Jika Anda butuh sesuatu, tolong beritahu saya kapan saja." Oke, setelah Ye Chen mengatakan itu, dia hendak mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Chen Zekai. Dia dengan pendengaran yang tajam, "Saya mendengar seorang wanita tidak jauh dari sana berbicara ke telepon dengan suara rendah. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, beritahu kru bahwa kami akan terbang ke Suidu malam ini. Kami akan beristirahat di Suidu selama 1 malam dan kembali ke Jin besok." Chen, bab 934. Awalnya, rencana mundur Surwoli adalah agar semua orang bubar ke Bantian, dan kemudian mentransfer pesawat pribadi dari Suidu untuk membawa semua orang kembali ke Jinchen langsung dari Bantian. Namun mengingat jika Departemen Kepolisian Dongdu gagal menangkap dia dan anggota keluarga Su lainnya, mereka pasti akan memeriksa kembali catatan keluar sebelumnya, sehingga pesawat yang terbang langsung dari Bantian ke Jinchen mau tidak mau akan menjadi milik Departemen Kepolisian Dongdu. Yang paling mencurigakan objek di mata Aula. Oleh karena itu, Surwoli memutuskan bahwa semua orang akan terbang ke Suidu dari Bantian terlebih dahulu. Negara Beihai hanya berhak mengecek status penerbangan terkait negaranya sendiri. Secara teori negara Beihai berhak mengakses segala informasi tentang semua penerbangan yang lepas landas dari negara Beihai. Namun jika semua orang tiba di Suidu dan kemudian terbang langsung dari Suidu ke Jinchen, maka ini adalah penerbangan domestik sepenuhnya dan tidak ada hubungannya dengan negara Beihai. Dengan cara ini, petunjuk dari negara Beihai terputus. Masuk akal jika Surwoli tidak akan membuat kesalahan bodoh seperti itu jika terdengar di telepon. Dia sengaja memilih sudut di ruang VIP di mana tidak ada seorang pun dalam jarak 5 meter. Dan saat dia sedang menelepon tadi, dia sengaja meminimalkan suaranya. Menilai dari pengalamannya, dengan volume yang baru saja dia ucapkan, mustahil bagi siapapun untuk mendengarnya bahkan dalam jarak 3 meter. Kecuali orang tersebut hanya berjarak sekitar 1 meter dari Anda. Selain itu, dia tidak mengungkapkan informasi yang terlalu sensitif ketika berbicara. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan mengubah rencananya dan terbang ke Water City terlebih dahulu dan kemudian ke Jinchen. Namun, dia tidak menyangka panggilannya dengan suara pelan akan didengar oleh Ye Chen, yang berada beberapa meter jauhnya. Ketika Ye Chen mendengar kata-katanya, dia segera menyadari bahwa wanita ini pasti dari keluarga Su. Alasannya sederhana. Alasan mengapa seluruh ibu kota musim dingin menerapkan kontrol keluar yang ketat adalah karena keluarga Su menghancurkan keluarga Matsumoto. Saat ini, orang yang sengaja ingin meninggalkan negeri Beihai dan sengaja menutupi keberadaannya kemungkinan besar adalah anggota keluarga Su. Terlebih lagi, wanita ini baru saja mengatakan di telepon bahwa dia akan terbang ke Suidu dulu dan kemudian kembali ke Jinchen. Ini membuktikan kalau tujuannya sebenarnya adalah Jinchen. Jinchen kebetulan adalah markas besar keluarga Su, jadi wanita ini harus bekerja untuk keluarga Su. Setelah Surwoli selesai memberikan instruksi, dia memasukkan kembali ponselnya ke dalam sakunya dan menutup matanya untuk beristirahat di kursinya. Ye Chen diam-diam menatap wanita ini tidak jauh dari sana. Dia sangat cantik, itulah kesan pertama Ye Chen terhadapnya. Kesan kedua padanya adalah fitur wajah wanita ini terasa terlalu dingin. 9 kitab suci misterius membuat persepsi Ye Chen lebih tajam, memungkinkan dia merasakan rasa yang lebih dalam dari seseorang. Surwoli memberinya perasaan ada sedikit bau darah di sekujur tubuhnya. Perasaan seperti ini jarang terlihat pada orang awam, jadi bisa dipastikan tangan wanita ini pasti berlumuran darah, dia pasti pembunuh keluarga Su. Terlebih lagi, dilihat dari perkataannya, para ahli yang dikirim oleh keluarga Su ke negara Beihai seharusnya bersiap meninggalkan negara Beihai dengan pesawat pribadi dari Bantian seperti dirinya. Memikirkan hal ini, dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan WeChat ke Chen Zekai. "Chen tua, tolong segera periksa saya. Berapa banyak pesawat pribadi yang terbang ke Suidu dari Bantian malam ini?"
Chen Zekai tidak bertanya, alasannya segera diselidiki. Meskipun dia tidak memiliki banyak energi di negara Beihai, masalah mendasar seperti ini masih dapat diselesaikan dengan mengumpulkan beberapa informasi. Informasi penerbangan sipil sendiri tidak dianggap rahasia, bahkan rute jet pribadi pun tidak bisa disembunyikan dari staf bandara dan sistem pengiriman bandara. Oleh karena itu, Chen Zekai dengan cepat menemukan beberapa informasi dan merangkumnya untuk Ye Chen. Pesan yang dikirim kembali Chen Zekai kepada Ye Chen menunjukkan bahwa ada 4 pesawat pribadi yang terbang dari Bantian ke Suidu malam ini. 2 di antaranya merupakan jet bisnis kecil dengan kapasitas penumpang yang sangat kecil. Kapasitas penumpang kedua pesawat tersebut sekitar 10 orang. Mengingat banyak ahli dari keluarga Su yang datang ke negeri Beihai, kecil kemungkinannya mereka akan menaiki pesawat seperti itu. Kembali, jadi Ye Chen langsung menyaring kedua pesawat ini. 2 sisanya merupakan jet pribadi yang dimodifikasi dari pesawat Airbus A320. Jumlah kursi seluruh pesawat setelah modifikasi sekitar 40 hingga 50 orang. Oleh karena itu, Ye Chen berspekulasi bahwa orang-orang dari keluarga Su yang meninggalkan negara Beihai dari Bantian malam ini mengambil salah satu dari 2 A320. Jadi, dia meminta Chen Zekai menyelidiki dengan cermat informasi di kedua pesawat tersebut. Kedua pesawat tersebut terdaftar di Yangwo, dan salah satunya berafiliasi dengan maskapai swasta domestik, namun sebenarnya melayani agen perjalanan kelas atas, yang mengkhususkan diri pada penerbangan charter kelas atas untuk perjalanan keluar. Apalagi, pesawat ini baru tiba dari selatan kemarin. Kota Shenzhen mengirimkan grup tur kelas atas yang terdiri dari 40 orang, dan hari ini kami berencana untuk menjemput grup anggota grup tur lainnya untuk kembali ke kota Shenzhen. Yang lainnya terdaftar atas nama perusahaan real estate di Suidu. Pesawat tiba dari Suidu ke Bantian dengan tangan kosong hari ini. Rencana penerbangan semula adalah terbang dari Bantian ke Jinchen, namun penerbangannya diubah untuk sementara, direncanakan dan diterapkan untuk izin jalur udara dari Bantian ke Suidu. Begitu Ye Chen melihat ini, dia tahu bahwa pesawat terakhir pasti diatur oleh keluarga Su. Setelah menganalisis poin ini, Ye Chen tiba-tiba mendapat ide yang sangat merusak. Jadi, dia memasang senyuman dingin di sudut mulutnya, dan setelah memberikan beberapa instruksi kepada Chen Zekai, dia memeluk bahunya, menyipitkan matanya dan tertidur di kursinya dengan senyuman di wajahnya. 20 menit kemudian, sebuah suara lembut terdengar di telinganya, "Penumpang kelas 1 yang terhormat, penerbangan Anda sudah mulai naik prioritas. Jika Anda ingin naik terlebih dahulu, silakan pergi ke gerbang keberangkatan." Ye Chen setelah mengatakan ya, dia melirik ke posisi Surwoli dari sudut matanya dan melihat bahwa Surwoli juga berdiri. Dia berpikir dalam hati, saya pikir wanita pembunuh keluarga Su ini berada dalam penerbangan yang sama dengan saya. Kemudian, dia berbaring, mengambil koper kecilnya, dan meninggalkan ruang VIP. 1 langkah di depan Surwoli, Ye Chen datang jauh-jauh ke gerbang keberangkatan, menunjukkan boarding pass-nya, dan kemudian sebelum penumpang kelas ekonomi naik ke pesawat, mereka mendapat prioritas untuk naik pesawat dari saluran VIP. Karena pesawat ini menerbangi rute jarak pendek 1 jam dari Dongdu ke Bantian, kabin kelas 1 di pesawat ini sangat kecil, hanya dengan 8 kursi. Ye Chen tempat duduknya berada di sisi kanan baris kedua dekat jendela. Pramugari yang lemah menawarkan untuk membantunya meletakkan kopernya. Ye Chen berterima kasih padanya, tetapi masih mengambil inisiatif untuk meletakkan koper itu di kompartemen atas. Dia baru saja duduk di sini, Surwoli masuk bersama dengan beberapa penumpang kelas 1. Ketika Ye Chen melihatnya masuk, pikiran pertamanya adalah menoleh dan tidak menatapnya, jangan sampai dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Namun, dalam kilatan petir, dia tiba-tiba menyadari sebuah masalah. Meskipun kekuatan dan persepsi seorang pembunuh wanita seperti Surwoli mungkin tidak lebih kuat dari dirinya, dia pasti lebih baik dari orang biasa. Dan, dia sangat cantik, jadi dia pasti menerima investasi dari pria biasa. Berikan dia hadiah perhatian. Jika Anda sengaja menghindari memandangnya, kemungkinan besar dia akan melihat sesuatu yang tidak biasa. Oleh karena itu, Ye Chen sengaja memandang Surwoli dengan ekspresi terkejut dan terkejut, seolah dia terkejut dengan kecantikannya dan bersemangat berada satu pesawat dengannya. Surwoli merasakan tatapan panas Ye Chen dan hanya menatapnya dengan santai, hatinya langsung dipenuhi dengan rasa jijik.
Dia diam-diam berkata dengan nada menghina di dalam hatinya, "Hei, ada satu lagi yang tidak bisa menarik kakinya keluar ketika dia melihat wanita cantik." Bab 935. Meskipun Surwoli mencibir penampilan Ye Chen, penampilan Ye Chen yang dangkal itulah yang membuatnya sedikit mengendurkan kewaspadaannya. Kemudian, dia berjalan ke arah Ye Chen dan duduk tepat di sebelahnya. Begitu dia duduk, Surwoli menatap Ye Chen dengan tenang dari sudut matanya. Ini bukan karena dia meragukan Ye Chen, tetapi karena kebiasaannya yang berhati-hati. Setiap kali ia memasuki suatu lingkungan, hal pertama yang dilakukannya adalah memiliki pemahaman yang relatif mendalam tentang Lin Gekungan tersebut, sehingga ia dapat memperoleh lebih banyak informasi yang mungkin berguna. Dia pertama kali mengamati Ye Chen dan menemukan bahwa pria ini sangat tampan dan cukup enak dipandang. Hanya saja ketika ia sesekali melihat dirinya sendiri, tatapan matanya yang lurus membuat orang merasa agak tidak nyaman. Jadi, Surwoli berbalik, menatap Ye Chen, dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah Anda dari kerajaan Yan, Tuan?" Ye Chen tidak menyangka bahwa wanita pembunuh keluarga Su ini akan benar-benar memalingkan wajahnya untuk diajak bicara. Jadi dia berpura-pura terkejut dan bertanya dengan sedikit terkejut, "Cantik, bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku dari kerajaan Yan?" "Ini bukan penerbangan ke kerajaan Yan." Petik 2. Surwoli tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, "Kerajaan Beihai masih ada perbedaan besar antara anak laki-laki dan anak laki-laki dari kerajaan Yan. Misalnya, anak laki-laki dari kerajaan Beihai pada dasarnya mencukur alis mereka, dan gaya rambut serta gaya berpakaian mereka juga berbeda." Petik 2. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Wanita cantik benar-benar jeli." Surwoli mengangguk dan bertanya kepadanya, "Di mana Anda berasal dari negara Yan, Tuan?" Ye Chen berkata dengan santai, "Piaolin." "Oh." Surwoli mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Piaolin adalah tempat yang bagus. Seperti kata pepatah, ada surga di atas dan dayung di bawah, dan air serta tanah di sana sangat bergizi." Petik 2. Setelah mengatakan itu, Surwoli bertanya lagi kepadanya, "Ngomong-ngomong, karena Tuan adalah seorang pendayung, dia pasti tahu keluarga Wu dari pendayung, kan?" Surwoli, bagaimanapun juga, adalah seorang ahli tempur berpengalaman dengan pengalaman penuh. Ketika dia mendengar Ye Chen memperkenalkan dirinya sebagai Ping Lin Ren, pikiran pertamanya adalah memastikan apakah Ye Chen berbohong. Dia merasa jika pria di sebelahnya tidak berbohong, kemungkinan besar dia akan menjadi alat yang sangat berguna. Jika ada keadaan darurat pada perjalanan berikutnya, dia bisa menggunakan dia sebagai tameng, sehingga dia bisa lebih baik efektif. Lebih aman. Ketika Ye Chen mendengar wanita di sebelahnya menyebut keluarga Wu, dia tahu bahwa pihak lain ingin menguji apakah dia orang yang tepat, jadi dia tersenyum dan berkata, "Siapa yang tidak tahu tentang keluarga Wu?" Kepala saat ini dari keluarga tersebut adalah Wu Muhai. Ia memiliki 2 orang putra, yang satu bernama Wu Xin, dan yang lainnya bernama Wu Qi. Wu Qi itu sangat terkenal. Konon ia tidak tahu otot mana yang salah dan ia punya makan tinja sesekali. "Oh, itu juga sangat ajaib." Surwoli tertawa. Dia tersenyum dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu cukup paham dengan urusan keluarga Wu." Ye Chen tersenyum main-main dan berkata, "Tentu saja, siapa yang tidak tahu tentang urusan keluarga Wu?" Saat dia berbicara, Ye Chen merendahkan suaranya. Suara itu berkata lagi, "Izinkan saya memberitahu Anda beberapa informasi menarik lainnya." Surwoli mengangguk, Aku mendengarkan." Ye Chen mengaitkan tangannya ke arahnya dan berkata, "Mendekatlah dan aku akan memberitahumu." Surwoli tidak bisa menahan sedikit mengernyit, dan berkata dengan nada dingin, "Kamu bisa berkata begitu?" Ye Chen mengerutkan kening, bagaimana rahasia ini bisa diungkapkan begitu saja di depan begitu banyak orang. "Kamu harus mendengarkan. Datang saja dan dengarkan, jika kamu tidak mendengarkan, lupakan saja." Petik 2. Kemarahan Surwoli tiba-tiba meningkat, dan melihat ya ekspresi serius Chen ingin mengambil keuntungan, dia ingin menamparnya dengan mulut besar. Namun, Surwoli benar-benar ingin mengetahui informasi lebih eksplosif apa yang diketahui Ye Chen, jadi dia menekan rasa jijik di hatinya, mendekatkan tubuhnya ke arahnya, dan berkata dengan suara dingin, "Cepat beritahu aku." Chen Ye dengan sengaja mendekat padanya, berbaring di telinganya dan menghirup udara panas. Beberapa waktu lalu, saudara ipar Wu Muhai, Sue Nanshan, pemimpin klan pengemis Ping Lin, terbunuh.
Bersama dia, juga terbunuh bersama adalah miliknya istri dan banyak bos geng pengemis. Surwoli segera menarik tubuhnya dari sisi Ye Chen, menjaga jarak tertentu dari Ye Chen, dan berkata dengan dingin, itu saja. Masalah ini adalah video pendek yang populer pada saat itu. Izinkan saya bertanya padamu, apakah ada orang lain yang tidak mengetahuinya? Ye Chen mengangkat bahu, saya pikir kamu tidak tahu. Surwoli merasa jijik, dia memelototinya. Menurutnya, Ye Chen hanya menggunakan ini masalah sebagai alasan untuk mendekat dan mengambil keuntungan dari dirinya sendiri. Tapi untungnya, dia tidak mengambil keuntungan nyata, jadi Surwoli tidak mendapat serangan. Namun, setelah kejadian ini, Surwoli menjadi kurang waspada terhadap Ye Chen. Melihat Surwoli berhenti berbicara, Ye Chen berinisiatif untuk mendekatinya dan bertanya, "Hai cantik, dari mana asalmu?" "Saya tidak tahu, saya sudah kubilang, kenapa kamu tidak memberitahuku juga?" Surwoli berkata tanpa ekspresi, "Hanya karena kamu memberitahuku, bukan berarti aku akan memberitahumu." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Cantik, jangan seperti ini, dingin sekali. Kamu, wanita cantik sepertimu, harus lebih banyak tersenyum. Lebih banyak tersenyum akan membuatmu terlihat lebih baik." Surwoli menggosok pelipisnya dan berkata dengan sedikit jijik, "Maaf, aku perlu istirahat." Setelah itu, lalu dia hanya menutup matanya. Ye Chen bertanya dari samping lagi, "Cantik, apa yang kamu lakukan di Bantian? Apakah kamu akan pergi ke Bantian untuk bermain, atau kamu pulang dari Bantian?" Petik 2. Surwoli membuka matanya, mengerutkan kening padanya, dan bertanya, "Bagaimana tahukah kamu aku akan kembali ke Tiongkok dari Bantian? Jangan biarkan aku pergi di Dongdu." Ye Chen menghela nafas dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi di Dongdu, kontrol keluar seperti apa itu di tempat, dan keluargaku masih menunggu. Mereka ingin aku kembali merayakan tahun baru, jadi mereka tidak punya pilihan selain pergi dari Bantian." Surwoli mengangguk sedikit, berpikir dalam hati, sepertinya saya terlalu sensitif. Orang-orang di daerah Dongdu yang ingin kembali ke Tiongkok, sekarang pada dasarnya, Anda harus berangkat dari Bantian atau bandara lain di bagian utara negara Beihai. Wajar jika orang ini kembali dari Bantian. Surwoli juga benar-benar kehilangan minat untuk mengobrol dengan Ye Chen dan berkata, "Oke, aku akan menyipitkan mata sebentar. Jika kamu tidak ada urusan, jangan ngobrol denganku." Petik 2. Ye Chen tidak menutup mulutnya dengan bijak, tetapi terus bertanya, "Ngomong-ngomong, cantik, aksenmu terdengar agak mirip Jin, aku dari Chen." Alis Surwoli langsung tegak, tetapi dengan cepat berkerut lagi, menyangkal, "Aku bukan dari Jin Chen, saya dari Suidu." Sekarang, negara Beihai membatasi pintu keluar, dan pada saat yang sama memberlakukan pembatasan pada semua turis asing. Selama penyelidikan, yang paling penting adalah turis dari Jinchen, negara bagian Yan, jadi Surwoli berhati-hati dan mengatakan bahwa dia berasal dari Suidu. Ye Chen berkata dengan terkejut saat ini, "Oh, cantik, ini membosankan. Kita semua berasal dari kerajaan Yan. Sudah takdir kita bertemu di pesawat dari kerajaan Beihai. Kamu tidak perlu mengobrol dengan rekan senegaramu, dan masih menyembunyikannya kan? Aksenmu ini terdengar seperti aksen Jin Chen, orang-orang dari Suidu tidak berbicara sepertimu." Surwoli hampir dibuat kesal sampai mati oleh Ye Chen. Dia sekarang semakin yakin bahwa tidak ada yang salah dengan Ye Chen, dan tidak ada yang berbahaya tentang dia. Dia hanya sedikit mesum, sedikit vulgar, dan sedikit tidak masuk akal. Jadi sambil mengganggunya sampai mati, dia juga sepenuhnya melonggarkan kewaspadaannya terhadapnya. Saat ini, dia menutup matanya dan beristirahat, terlalu malas untuk berbicara dengan Ye Chen. Namun, Ye Chen telah memberitahu Chen Zekai di WeChat untuk membuat persiapan sesuai rencananya. Bersambung.